Sok, mangga. Tripod mana? Terakhir Bapak A.D.B. Stomi. Oh yang terakhir Ustaz Abdul Muhammad Abdul Halim. Cepat lagi, cepat lah. Baik ya, yang pertama itu Pak Aruf Masep, bentar Masep. Pak Dija, Pak Alhamdulillah. Bapak Iwan Hasan Mudin, dan Agus Muhyiddin, kemudian Ustaz Zamzam Sudantara, Ustaz Saifuddin, Ustaz Ali Taro, dan Ustaz Muhammad Jalaluddin. Ustaz Dedi Bustami, lalu terakhir Ustaz Muhammad Abdullahai. baik ya. Nanti kami akan periksa identitasnya ya. Kami menyusul Pak ya. Jadi yang pertama Bapak Alun Burhanuddin. Betul Pak ya. Bapak lahir di Garut ya. Tahun 63. Laki-laki kampung Sukadaru. Betul ya. RT 0306 Lingga Mukti Sucinaraja ya. Pekerjaan buruh harian lepas. Betul ya. Baik, nomor 2 Nur Jamal Syah. Mohon maaf Pak ya, sesuai cara kita akan dipindah ya. Biar tidak mau bertanya sesuai cara kita ini ya. Nur Jamal Syah Pak ya, Garut juga, lahir tahun 1970, laki-laki. Alamatnya Peru Wadaraja 00209 Tegal Panjang Kinaraja. Agamanya Islam ya, miras swasta. Betul Pak ya? Baik. Yang nomor 3 Ustaz Saifuddin A. Silakan Pak dulu. Lahirnya Garut ya, tahun 95. Laki-laki, Kampung Pangkalan Kidul 0103 Pananjung Karbo Kalen, agama Islam. Itu Pak ya. Kemudian Ridwan Asamuddin. Betul? Ya, silakan. Garut juga ya, tahun 1980. Kampung Ciarok. Ya. Kampung Ciarok. Desa apa Pak? Bersama yang mutasi. Ya. Ya. Banget ya. Baik ya. Agamanya Islam Pak ya. Alamat tentunya sesuai dengan KTP ya. Guru harian lepas ya. Kemudian Ali ya. Murtado. Silakan. Tidak Pak. 1964 akhirnya laki-laki ya. Kampung Ranca apa Pak? Rancanagam ya, RT 0205 Simpang Sari ya. Kisupan. Ini kalau Kisupan sih Pamungkus ya. Setelah selesai dikajak ya. Belum ya, belum betul. Kemudian Aam Moh Jalaluddin. Ya. Aam. Ya, tahun 1982 Kampung Turki Pesantren nomor 103 Turki arah Balita. Ya. Islam kawin ya. Baik. Kemudian
Agus Muhyiddin, Agus Muhyiddin. Agis, ya. Baik ya. Agis lahir tahun 81 ya. Kampung Sadar ya. Betul ya? Betul Pak. Sukina Raja Islam. Ya, ini juga yang kami kalau nggak salah. Sukina Raja ya. Pekerjaan konsultan ini ya. Baik. Namanya Islam. Kemudian Muhammad Abdul Hai. Bapak ya. Tasikmalaya ini. Tahun 71 ya. Kampung Kiraman 0802 Kalamu ya, agama Islam. Pekerjaan sebagai ustaz ya, mubalik ya. Nah ini yang perlu saya sebut, belum ada datanya, ada datanya, mohon maaf, belum di copy ya. Kemudian Adendi Gustomik, oh gitu ya. Nomi Garut tahun 1997, Kampung Sinatra 00102 Pasirwangi, Islam bila swasta ya. Pasirwangi Samarang Ustaz. Baik, saya bertanya, apakah saudara-saudara sekalian kenal Habib? Kenal semua? Dengan Tata Mustani juga kenal. Ada tidak yang mempunyai hubungan keluarga dengan Habib? Ya, hubungan saudara yang bisa wali atau apa? Ada. Dengan Pak Tata? Tidak ada. Sama juga ya. Masih dengan Habib. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara-saudara kami sumpah terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Ini Bapak semua ikuti lafal sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Ini adalah saksi yang diajukan oleh Habib ya, bersama-sama dengan Tata Mustani atau hanya diajukan oleh Habib saja. Saksi dari pihak Habib saja yang mulia. Oh begitu ya. Dari Tata enggak ada. Di persidangan selanjutnya yang mulia kita ajukan. Begitu ya. Baik ya. Oleh karena saksi ini ya bukan oleh kuasa hukum Habib, maka kami persilahkan dulu dari pihak kuasa hukum untuk bertanya kepada saksi yang terakhir. Silakan. Terima kasih kesempatannya yang mulia. Sesuai nomor urut yang kami tentukan tadi. Baik yang mulia. Yang pertama yang mau saya tanyakan ke Kiai Ulum dulu. Kiai Alum, maaf Kiai Alum. Kiai Alum, saya panggil saksi ya. Kalau nanti nggak bisa bahasa Indonesia, nanti biar ada rekan saya yang terjemahkan karena beliau ini tidak lancar bahasa Indonesia. Ya, baik saudara saksi. Pernah nggak dipanggil oleh pihak kepolisian ke Polda? Kalau upami Kapolda, tidak Kapolda. Tapi pernah nggak dipanggil untuk membuat berita acara pemeriksaan? Pemeriksaan Ya, BAP. kabodohan abdi itu tentang BAP. Oh. Pak, ini sudah tertunda, hanya yang saya terjemahkan ya. Ya, Bapak Agung, kantos bapaknya dipanggil ke Polda, kalian damel kita ada kita harus bangkrut di kasus itu. Sanes Kapolda direk air Ustaz nu aya di Sucina Raja abdi wi Jumat
tapi mungkin 30 Desember mengalami telepon. Dah abdi mah terus terang sanes anti karena HP itu biasa karena HP ngumpul pun anak nggak dengan HP nya nelfon ke pun anak sahur pun anak pak ya ayah telepon di Pangersa Bapak Abdul Muthalib ayah naon mah nggak bisa Bapak sebulan itu sebulan tetapi Pak Abdi ayah kan dia awalnya Pangersa tanah ayah kayak pembangunan tanah ayahnya ada cuma kalau resan abdi ayah mau ada ngarit tahu itu mah biasa selalu muncul kasaran pada ayahnya repot katanya. Jadi sudah sadar dari Bapak Abdul Muthalib ya. ya Silakan. Pak Muthalib ini siapa? Pak Muthalib itu Pak Muthalib teh ketua MUI Sucinaraja Kecamatan Sucinaraja Kelurahan atau kecamatan? Kecamatan Kecamatan. Kecamatan Ketua kelurahan, ketua MUI kecamatan. Kecamatan Sucinaraja. Waktu dipanggil itu siapa saja yang datang, yang hadir di pertemuan itu? Sahabat dongkap kadinya, dongkap kadinya. Abdi dongkap kadinya terus nyampak ayah Ustaz Dadang, Ustaz Faisal udah dihubungi. Faisal Sobari. Sobari, Faisal Sobari sang dadang Ridwan ayah intinya. Bertiga berarti ya. Iya. Nah dari pihak kepolisian berapa orang yang hadir waktu itu? Kalau tidak lupa 3. 3 juga. Ya. Ya. Pada saat diperiksa, kan diperiksa ya? Atau bagaimana? Apakah proses tanya jawab atau hanya disodorkan tertulis terus tanda tangan? Bagaimana? Mau naros ke abdi barang dongkap non abdi ditaros ke anjeunna saweurna Oh ditanya Oh, dulu, ditanya ya. sama pihak polisi ya. yang pihak polisi ditaros ayeuna kayak sampai di mana tahu tentang Abdi Bahar. Tapi ngaku mau ngasih terang naon. Nggak tahu. Nggak tahu saha Abdi Bahar. Saha Abdi Bahar. Nah, kemarin saya gitu. Kan pernah pernah ningali nanti bilang Abdi Wingamos waktu pangersa Abdi dipanggil buka Polda nyaurkeun bahkan anjeunna nyaurkeun saya sebagai warga yang baik datang undangan itu sakit gitu dan kamu kuping tapi terlalu sakit waktu main harusnya wih kamu kan tenang video pan Abdi mah apa tegaduh acan mah pena itu ayeuna hadir karena ayeuna kan ceramahnya pernah datang terang ya kalau kurang kampung. Jadi waktu itu hanya ditanya oleh penyidik pihak kepolisian tahu tidak tentang kasusnya Habib Bahar, gitu ya? Begitu? Iya. Kurang lebih gitu ya. Oh. Nah kemudian setelah ditanya seperti itu, dijawab sama Kiai ini. Ya. Saya tahu hanya sebatas itu. Ya. Nah setelah itu gimana itu prosesnya apa? Berita acara diselesaikan BAP itu tanya jawab atau bagaimana, diperiksanya oleh pihak penyidik atau bagaimana? Mau disuguhkan KTP. Diminta KTP. Ya, diminta KTP. Terus Nyala KTP tenang ke, tapi nyana, jadi pasti. Ngaroskeun abdi teh, ayeuna kaya mau tanya jawab mah, lu anjeunna naroskeun mah di mana lulusan sekolah? Abdi terus terang di SD tahun 60 tahun 70 bulan. Kelas kapan ke pesantren. Tak kelas ayeuna bikin kali kakek dia aja pesantren. Mung sakitu. Nah pesantren mana? Nah, status itu matos we. tapi ini Kiai alumni ada BAP-nya ini. Ada berita acara pemeriksaannya. Ya. Ini ada tanda tangan Kiai di sini. Ya. Bisa ditunjukkan yang mulia? Ya, itu ya, di dalam ini ya, di dalam proses perkara kita. Iya. Sudah jawab ya? Nomor berapa, Pak? Halaman Ini aja. Ada penjaga, Akan diperlihatkan BAP milik Pak Kiai Alum. Ini Pak. Pak mana kemarin Pak? Pada tinggali Pak. Terus dia ada tulisan Bapak Pak. Kita kantor Bapak Nabi. Mohon Bapak.
Iya. Laras Eka. Laras. Kan mana? Tulisan Eka Laras. 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 Oh, Eka. Laras ya. Bapaknya. Pohon. Anak-anaknya. Pohon. Ya memang untuk saksi ini dipanggil dapat tidak hadir. Ya silakan duduk kembali. Mangga cari. Nah, saya lanjut ya. Pertanyaannya nanti bisa diterjemahkan lagi. Di dalam BAP ini kan BAP diakui tanda tangan Kiai ya, benar ya? Nah, di dalam BAP ini ada kata-kata, misalnya di poin 7. Nah, di poin 7 itu jelaskan perkataan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Rizky dalam ceramah di video yang menurut saudara provokatif. Katanya di provokatif nih ceramah Habib Bahar. Nah, di bawah lalu disebutkan 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya sampai panjang. Nah, jawabannya dari Kiai jawab begini. Perkataan Bahar bin Smith dalam video tersebut sangat memprovokasi masyarakat atau umat Islam karena ada ulama bentuk pengikutnya yang dinistakan karena merayakan Maulid Nabi, padahal kenyataannya tidak benar. Benar nggak ini keterangan dari Terumamos. Kata-katanya mungkin tadi kita hanya bahasa Indonesia ya. Tapi saya coba terjemahkan ya, Bang. Si bapaknya ditaruh situ. Jadi Nanti tadi patarosan Kartos masalah Pak pengacara harus begitu Kartos dong. Hartos. bahasa Sunda soalnya. Mohon maaf. Jadi ada pertanyaan ke Hartos. Mun abdi sasauran di bahasa Indonesia. Ketika kapan Hari ini kami diterjemahkan apa saya akan keterangan sampai situ dari polisi kami. Pak Abi coba diawasin deh. Mohon ya. Jangan ke pihak kepolisian dipertunjukkan terkait video ceramah Habib Bahar ditinggalkan ke Bapak. Terus pertanyaan kumaha sikap Bapak setelah melihat ceramah dalam video YouTube tersebut. Nah, Bapak ngawalar seperti skill bahwa perkataan Habib Bahar yang bersifat provokatif dalam video tersebut. Cuma bahasa Indonesia lah. Oke. Perkataan Habib Bahar yang bersifatnya provokasi tina video eta teh nyaeta tina menit 11. Nyariosna sepertos aya 6 pengawal Habib, 6 laskar dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya diburuk. Balik diri ya. Mereka didamel seperti binatang, saudara-saudara. Karena Maulid Nabi Muhammad, anjina ditangkap, dipenjara. Pananganna ngalir darah suci Nabi Muhammad, panangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan kotor koruptor itu diborgol. Tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan, genep pengawalna. Genep anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat, saudara-saudara. Hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cariosan Habib Bahar dalam video tersebut sangat memprovokasi masyarakat atau umat Islam. Margi ayat ulama berikut pengikutnya anu dimistakeun margi ngarayakeun Maulid Nabi padahal kenyataannya tidak benar. Eta kumaha Bapak perkarasan seperti itu? Terus enten. Abdi terumamos jeung teu pernah nyawa. Saya pernah nyeros gitu Pak Polisi. Oke, cukup ya mulia. Di poin 7 dari BAP ada 7 yang beliau. Kemudian ada lagi nih di poin 10 juga. Dipertanyakan juga pertanyaannya, saudara menonton ceramah video YouTube tersebut, apa yang saudara lakukan? Jadi kalau ini kan katanya nggak punya handphone ya, berarti benar nggak nonton video tersebut? Nonton tidak? Nonton di mana? Nonton di mana?
Iya. Nah ini saya menyampaikan kepada Kiai Alban bahwa video tersebut membuat gaduh jika terus disebarkan dan ditayangkan. Jadi menurut Kiai katanya video tersebut membuat gaduh. Terus ditinggalkan video tentang penyidik Pak Saksi. Pernah ayah paling kedua atau 3 menit mah. Karena kan itu perhatosan. Tengah merhatoskan Perhatoskeun. Gitu. Pernah ayah itu Habib ceramahkan kapal bahnonan itu perhatosan. Baik. Jadi BAP ini pada saat selesai itu diserahkan nggak sama penyidik, disuruh baca dulu atau bagaimana begitu, baru ditandatangan atau bagaimana? BAP kan ditinggalkan dalam kapal. Ditinggalkan ke abdi, kan ku abdi di Amos, hanya biodata abdi hukum, ku abdi di Amos isi nu aya dina eta berkas, dekat Amos ku abdi itu biasa di Amos, nah bagi ukur kata biodata abdi, nami tanggal lahir, alamat, eta nu tepat, kesana ih siapa biasa satu kebodohan abdi teh. Jadi diberitahu hanya identitas Kiai saja, ya, tapi isi dari BAP-nya itu tidak diberitahu, tidak dibacakan atau Kiai tidak baca ya? Tidak. Waktu ditanya sama polisi tidak sejauh mana pertanyaannya? Apa hanya tadi saja ditanya apa pernah tahu kasusnya Habib Bahar atau bagaimana? Mungkin tadi sakit pertama. Oh yang pertama saja ditanya Ya. Ditaruh dia data unggul ya, ditaruh dia data unggul. Baik. Nah, berapa lama dia diperiksa pada saat itu dengan 3 yang lain? Dua ya, dengan 2 yang lain. Nah hari di Pak, periksa mana kurungan tosan, piwarangan tosan bungkul, ya kirang langkung saja menetap kamu tiru asal tapi itu tidak rompok deh. Asal deh, perkiraan sajam paminten. Jam 2, bukan jam 2 paminten gitu deh. Ya asapnya aku tuh saya di rompok deh. Oh gitu. Pada saat tanda tangan dari 3 tadi ada Ustadz Dadang, ada Faisal Sobari, sama Kiai. Siapa yang lebih dulu menandatangani BAP? Ustadz Faisal Sobari. Ustadz Faisal Sobari. Nah pada saat itu Kiai melihat nggak yang 2 ini diperiksa juga? Tidak ya? Tidak. Tempatnya berbeda pemeriksaannya. Beda ruangan atau beda apa? Beda ruangan. Oh beda ruangan. Di beda ruangan. Nah pada saat tanda tangan terakhir, selesai tanda tangan, itu terus Kiai gimana? Wih, Pak. Pulang ya? Diantar waktu itu? Oh enggak juga? Tanya anak motor, tanya anak zaman awin tes pada kiri, terang. Saat itu paling terang, saat bos ayah WA, rencangan pun anak, rencangan diri, nyebat ke Riki ayah, bapak kamu akan jadi pelapor, jadi pemberat, ayah kayak saksi ti Habib di kapan sendiri semacam itu. Bunga rawas ayah keayaan ada. Nah, oke, tak. Emut nanau Pak, gimana teh? Nanau aku enggak kalah sama kita teh mengitar rezeki, cing Bapak teh. Jadi kaget ya? Hah? Kaget ya? Iya. Kaget, mun kaji apa mah sakit mun kaget. Lewas, Pak. Maaf nih Kiai, benar gak Kiai pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda? Benar? Upaya pesantren tapi terganggu. Mau nggak punya pesantren? Madrasah mah aya ini ya. Pesantren mah terganggu. Karena di sini ditulisnya di BAP pesantren. Sarang ayah Kiai haji dah, tapi haji juga Pak. Belum haji juga. Mudah-mudahan Pak. Cukup yang punya nanti dilanjutkan lagi. Satu-satu dulu masuk aja nih. Ya saya lanjut yang lain. Baik. Kita tuntaskan dulu Pak Agung. Iya. Pak Kiai kenal sama Alban Hamutasim bilang. Soalnya di BAP ada nih, dapat saya jelaskan sebagai berikut.
ada di poin B-nya. Saya mengetahui adanya video itu dari Kiai Haji Alban Haji Mutasim Bilang pada Desember 2021. Dugi kayaknya kita cari pernah tempat. Terus waktu tadi pulang dikasih uang nggak? Dikasih Berapa? 300.000. Karena tidak minta nyomong, karena kayak tidak minta jalan. Dari siapa? Dari siapa? Hah? Dari siapa? Bisa di polisi masih ada sana misalkan tidak terlalu haluan cara agak, kan sama polisi tidak teragam, kan terlalu cara agak. Tahu polisi dari siapa, Pak? Tahu kalau mereka itu adalah polisi dari siapa? Tahu para polisi. Kalau dadang, kalau dadang itu kan. Terus waktu kaget tadi namanya ada di BAP gitu kan dari anaknya tadi ya. Kiai apa reaksinya apa? Kumaha reaksi Pak Kiai setelah Santos ngadamu bahwa Bapak Kiai itu jadi saksi anu ngaberatkeun Nabi Bahat. Kumaha Bapak ayeuna sikapna? Ngaraos bakatku sedih rasuah ayeuna upami teh bari tersakeun nah tidak deui. Bapak teh nyobian naroskeun ka Pak Kiai saat tadi teh ketua Sekina Raja teh ketua MUI Sekina Raja teh Pak Muhammad Tolib nah cenah lagi dan dipanggil jeung ngatur abot teh Nabi Bahat dan cobi naroskeun kitu kan. Teu naroskeun ngomong Ustaz Dadang sumpih kana rompong ngupahan geun sing teger palpal mana naik palpal. Anu paling jelas jangan saksi aing ngaran saksi pan tidak kuning. Upami abdi ngaran jangan saksi aing paling tenang itu jangan berbohong. Boro-boro jaga di akhirat dunia nya di bakal cilaka. Gitu sah. Yang dua tadi siapa? Ustaz Dadang Ridwan sama Faisal Sobari ada komunikasi nggak setelah itu? Aya obrolan besar salah eta. Pak Kiai Sobari sareng Pak Ustaz Dadang Ridwan anu janten saksi ngabot teh Nabi Bahat. Aya obrolan deui sareng Bapak. Obrolan mau sakieun teh aya kaya sepuh mah dingatan teh sepuh ka abdi teh. Ustaz Dadang sabia sepuh mah entong ngirim calik di bumi. Atas Pak Abdi ditanggung walah gitu. Ari anjeunna nempi artos teh Ustaz Dadang sareng Faisal Sobari. Lu kada kuwi dari sana. Pak Kiai ngaraos kaduhung teu disuhungkeun nyetel saksi ngabot teh Nabi Bahat pas sampai polisi disuhungkeun. Disuhungkeun saksi ngabotkeun. Mohon. Sanes kaduhung deui upami terang ngomong we. Upami terang kedah janten saksi anu ngabotkeun yakin abdi moal. Yakin abdi moal. Alasannya apa? Alasannya naon? Bapak jadi kaduhung. Alasannya ujung-ujung ka Habib disebutkeun dunia Rasul. Sok sanaos sanes Habib kan bolok kok abdi alim aya anu kitu nyimpen dendam akan nyimpen sangewa kan kena takbir. Kan kena. Itu coba ini coba. Mah Lagi. ujung-ujung ka Habib anu geus ka intip ku abdi dunia Rasul. Intinya aya sangkut paut ka Rasul sanaos kali belewuk di jalan sampamana anu abdi alim kita ngewa kan tenan kita ngalaporkeun teu kan tenan ieu Jangankan ke Habib sebagai dunia Rasul, orang lain pun saya nggak akan mungkin menyakiti orang lain artinya. Dunia Rasul tahu nggak? Terang ke dunia Rasul tahu. betul kan ala putra putri betul. Nah, gitu deh. Pak Kiai Manami Uninga terang ke Habib Bahar ditangkap ke polisi yang terdakwa ini alasan naon? Terang deh. Terang di mana? Terang di mana? Tidak tahu ya. Sudah. Yang lain mana? Yang lain mau bertanya pada saksi ini? Yang lainnya. Yang lainnya mau bertanya lagi?
kemudian saksi. Ya, silakan selanjutnya Pak ini. Nur Jamal Syah. Nah, silakan. Ustaz Jajang ya, atau Nur Jamal Syah. ya. Pada saat ada demo Al-Baghdadi yang dipimpin oleh Ceng Mujib ya, aku tahu. Ya, sebagai mungkin warga Garut yang sering berkeliaran, saya dari sebelumnya dari desas-desusnya sudah tahu bahwa Pada saat demo itu Al-Baghdadi itu sepengetahuan saksi itu agendanya apa? Agenda demonya? sepengetahuan saya pada saat awal desas-desus itu dia itu aktif tentang calon kadisdik, calon kepala dinas pendidikan yang tidak yang dianggap menurut dia itu bagian daripada MDI, bahkan dia menuduh sebagai gubernurnya, gubernur MDI. Di samping itu juga menurut informasi dari yang lain dia juga punya kandidat lain yang saya paham itu, dan saya juga sempat ngobrol sama Pak Bupati bahwa apakah saudara saksi ikut terlibat langsung atau hanya tahu saja pada saat saya hanya memantau saja. memantau ya? Kemudian ada saudara saksi tahu tidak ada surat pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia Garut yang berkaitan dengan pernyataan Habib Bahar bin Smith? Yang saya tahu bukan surat pernyataan tapi video pendek selama beberapa menit lah. Videonya ya, video pendek dari didampingi oleh Komisi Fatwa dan Komisi Fatwa. Menyampaikan tentang apa ya? Menyampaikan memang menyampaikan tentang radikalisme, intoleransi dan termasuk juga masalah wilayah. Oh begitu. Apakah kemudian ada tindak lanjut dari itu? Ya, karena saya selaku orang Garut, karena statement itu kan menurut saya membuat masyarakat gaduh ya, menurut saya. Soalnya pada saat itu masyarakat Garut, umat itu lagi adem ayem, maksudnya kondusif, nggak ada apa-apa. Statement siapa yang bikin gaduh? MUI. Oh, ketua MUI. Jadi bikin gaduh. Dia membuat pernyataan begitu. Makanya saya mengajukan tantangan pada beliau, tantangan terbuka. Saya mengajukan dialog terbuka untuk beliau supaya menerangkan apa yang dimaksud, apa dia paham, apa itu radikalisme, apa itu toleransi, dan apa yang beliau maksud, termasuk juga mengungkapkan beliau tentang Habib Bahar itu membuat kekesalan. Jadi ketika saya mengajak dialog, minta pertanggungjawaban, tapi sampai saat ini dia tidak pernah berani, tidak pernah mengabulkan. Oh tidak, jadi tidak terjadi audiensi ya. Kalau boleh tahu, Anda ketua salah satu ormas ya di Bukan ormas, jadi apa? memang saya aktivis pergerakan, saya adalah salah satu komunitas koordinator gerakan Garut Membuka. Jadi komunitas Garut Membuka. G3 gitu ya, gerakan Garut Membuka, betul ya. Pada saat saudara tahu ya kasusnya Habib Bahar ya berkaitan dengan berita bohong ya, dihubungkan dengan adanya keonaran begitu. Nah, sepengetahuan saudara kondisi Garut bagaimana? Apa pada saat video itu beredar dan setelah video itu beredar kondisi Garut bagaimana? Kalau menurut saya, Pak, saya kan hidup di Garut itu 50 tahun ya. Dari dulu sampai sekarang itu pidato macam-macam, dari lewat yang lembek sampai yang keras kan pasti ada lah. Selama ini baik-baik saja menurut saya kondusif. Justru ada kegaduhan itu setelahnya yang mau aksi Al-Baghdadi itu. Setelahnya ada pernyataan MUI itu. Sebelumnya saya pikir kondusif, tidak ada masalah. Jadi sebelumnya malah tidak ada kegaduhan ya, tapi pas ada statement itu menimbulkan kegaduhan. Nah, tadi saksi juga menyampaikan kaitan dengan pertemuan di DPRD
di demonya Al-Magari. Saudara bisa nggak menunjukkan dokumen apa gitu yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada loh agenda dari demo pembahasan tentang Habib Bahar bin Smith. Bisa ya? Saya punya surat yang disampaikan oleh Al-Magari ke kantor Dewan. Saya punya kopiannya. Oh iya. Bisa ditunjukkan yang mulia izin. Surat dari Al-Magari untuk pemberitaan aksi. Pemberitaan aksi ke Dewan. Silakan. Ya, kedua, Nanti akan kita lampirkan di pleno yang mulia. ini surat dari mana itu? Kali ke Sekretariat Dewan. Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh Bapak. Yang aksi Ya, jadi saya jelaskan yang mulia kemarin sempat dihadirkan yang mulia Cek Mutip adalah koordinator demo aksi. Ya, yang kita bangga bahwa memang tidak ada agenda bahas. Nah, kenapa ada kemudian ada agenda Habib Bahar pada saat itu? Bisa dijelaskan? kan kalau kita pantau kan kita lihat dari suratnya terus sebetulnya mengertinya tidak ada. Jadi menurut saya kalaupun itu ada karena kalaupun ada ya ungkapan saya pikir itu ungkapan dari beliau aja karena itu menurut saya di luar kesepakatan kalau kesepakatan pasti ada di luar mungkin menurut saya itu mungkin agenda. Baik, saudara saksi. Saya hanya sedikit keluar lagi ya dari pertanyaan. Saudara pernah baca buku ini ya? Pelanggaran HAM berat PP3. Ya. Ya, ini kan kaitan dengan perkaranya Habib Bahar atas dugaan tindakan menyebar bohongan. Nah, apakah saudara pernah baca ini? Pernah ya? Baca sekilas. Kalau menurut saksi, pembunuhan dan pembantaian yang seperti diungkapkan oleh Habib Bahar itu benar atau tidak? Benar, saya. Benar. Pengetahuan saya di buku itu. Dari referensi buku ini ya. Salah satunya. Kalau dari media-media lain saksi pernah? Sebelumnya dari H+1, H+2, H+3 juga kan kita sudah dapat baca berita. Kemudian berkaitan dengan Habib Rizik Sihab, saudara mengetahui bahwa Habib Rizik akibat ditahan di Polda saat itu akibat maulid atau akibat apa? Akibat maulid. Karena kan kalau tidak ada maulid berarti tidak mungkin ditahan. Dari saya itu dulu yang mulia. Saudara Zamzam, saya mau tampilkan majelis di layar supaya bisa. Tahu nggak Habib Bahar ini kenapa ditahan? Karena mungkin karena pelaporan dari mereka. Pelaporan dari siapa? Dari Kementerian dan kawan-kawan. Mungkin. Kemudian kenapa? Tuduhan apa? Ya, sebenarnya yang saya tahu berita bohong. Berita bohong. Apa? Bisa dijelaskan nggak? Ya menurut sih intinya mereka menganggap bahwa ucapan Habib Bahar itu bohong. Bohong. Apa yang diucapkan bohong? Yang saya tahu itu tahunya kan tahu di persidangan soal beliau oleh kepala kan yang di persidangan saya tahu lihat di YouTube kan bahwa si mereka itu menganggap bahwa Habib Bahar bohong karena bukan karena maulid tapi ditahan. Karena apa? Tapi karena prokes kan gitu. Karena prokes. Saudara saksi pernah tahu
berita mengenai Habib Rizik ditangkap sama di penjara kapan? Pas acara Maulid. Pas acara itu ya. Ingat gak waktu itu berita ini? Tahu nggak ini? Berita ini tahu nggak? Nah ini, tahu nggak judul berita ini? Tahu. Baru sekarang ya. Di situ jelasin tuh Habib Rizik resmi ditahan terkait kasus penghasutan kerumunan. Di bawah itu dijelaskan bahwa tanggal 8 Desember telah dilakukan gelar perkara, gitu kan? Kasus ini bermula ketika Habib Rizik pulang ke tanah air. Sepulang dari Arab Saudi, Habib Rizik menggelar acara Maulid, ya, pada hari Sabtu 14 September 2020. Tahu ya ini ya? Berita ini Tahu. berarti Habis itu saya tahu, cuma posisi berita ini saya lihat ya. oh gitu. Ya, berarti berita-berita itu tahu ya bahwa Habib Rizik ditahan karena ditangkap, ditahan karena dipenjara karena Maulid ya, seperti itu. Kalau divonisnya waktu itu karena apa tahu nggak? Karena itu kerumunan. Prokes divonisnya ya. Kemudian tahu soal KM 50 tadi ditanya Markan, saya tahu ya. Sedikit banyak memantau. Sedikit banyak tahu. Kenapa tuh soal KM 50? Ya menurut saya kan mereka itu kan ayat sejauh biasa, wasal biasa, sedang mengawal Habib. Terus Itu kan dapat berita mereka pasti udah meninggal kan. Dan kita juga memantau apa yang mereka bicarakan, dan apa chatting-chatting itu, apa voice note dia, kita juga memantau. Jadi ya saya menganggap pada saat itu hanya saya nggak beres itu aja. oh gitu. Berarti ada yang nggak beres. Kenapa tuh mereka yang dibunuh itu kenapa? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Mengapanya, cuma yang jelas beliau itu kalau ada mengawal Habib. Baik. Kemudian yang kedua, kan Habib Bahar itu dikatakan bohong. Kemudian bohong itu menimbulkan keonaran, ya. Nah, di Garut sendiri onar nggak sih gara-gara Habib Bahar selama itu waktu yang di Batu itu? Nggak ada. Terus tadi sempat disinggung onarnya itu ramenya itu gara-gara kenapa malah? Saya juga tidak tahu itu kenapa menjadi mengarah ke sana, soalnya yang saya tahu aksi yang ramai itu yang viral itu sebetulnya pada saat awal memang tidak diperuntukkan untuk apalagi untuk Habib, untuk yang di Kawisma juga sebetulnya itu hanya muatan, karena yang saya tahu itu adalah urusan kadistik yang saya tahu. Gitu. Cuma karena awal karena di perubahan tengah jalan isunya jadi masalah di Kawisma dan MII. Gitu. Itu kan bisa dibuka di media Pak, kita jadi perencanaan itu perencanaan aktif yang saya tahu dari sejak pulang November itu sudah ada perencanaan aktif sudah di satu itu Sudah ada, tapi nggak pernah ada tuh berita mengenai temanya itu adalah ininya Habib Bahar itu nggak pernah. Ada kan Bung Habib selamanya aja bulan Januari atau Desember dia dari November lama kali sudah merencanakan aksi. Oh gitu. Ya. Baik. Oke, dari tambah ya. Saudara saksi Jamdam. Saudara saksi nggak bedanya divonis dengan ditangkap? Coba diberikan penjelasan. Ditangkap itu seperti apa? Kalau divonis seperti apa? Kalau ditangkap kan bisa pengamanan. Ya, sepengetahuan saudara. Bisa Bahwa Habib Rizik ditahan karena kegiatan Maulid atau ditangkap dan dipenjara karena kegiatan Maulid. Menurut saudara itu bagaimana? menurut saya tidak ada masalah. Sebetulnya Habib Rizik itu ditahan karena divonis.
Bukan, maksud saya kan ungkapan begitu tidak salah. Saya analogikan begini, maaf ya Pak yang mulia. Ya. Kalau misalkan kita cerita nih si Udi meninggal gara-gara nonton Pelsi, Ya. apakah Pelsi mau dipersalahkan? Apakah ucapan itu salah? Padahal dia bukan karena nonton Pelsi, meninggalnya dia bisa jatuh dari tribun atau bisa ketabrak mobil, kan bisa aja. Tapi apakah lonjakan semacam itu bisa disalahkan? Kan tidak. Menurut saya. Baik, terima kasih. Dan kali ini dilanjutkan sama yang lain. Terima kasih yang mulia, rekan jasa yang terhormat. Izin saksi masih Pak Ganjar. Saksi termasuk dalam salah satu anggota MUI di Garut nggak? Tidak. Tidak. Baik. Saksi pernah tahu atau pernah menghadiri suatu ketika Habib Bahar berceramah di Garut? Pernah tahu? Pernah hadir langsung, tapi saya tidak tahu tahun berapa, mungkin 2019 atau 2020 waktu di Bayangmu masih tidak salah. Baik. Pernah tahu dan hadir langsung ya. Kemudian saksi tahu cara dan gaya berceramah Habib seperti itu. Sangat tahu. Sangat tahu. Menurut saksi, dengan gaya dan cara ceramah Habib seperti itu, apakah itu salah satu bentuk provokasi terhadap pengunjung atau masyarakat sekitarnya? Menurut saya sih, ya Bukan. Jadi bukan bentuk provokasi dari Habib ya. Kalau itu kan saya pikir setiap penceramah punya gaya masing-masing. Baik. Makanya Jadi dari awal. ya. Baik, jadi menurut saksi bahwa itu bukan bentuk provokasi karena setiap penceramah punya gaya dan cara masing-masing. Baik, terima kasih. Kemudian saksi terdahulu Abdul Mujib ya, pernah menyampaikan bahwa MUI pernah membuat semacam statement tentang adanya ceramah Habib. Nah, statement itu saksi tahu apa isinya? Tahu, videonya. Oh, ada isinya. Nah, menurut saksi, apakah statement Ketua MUI yang disampaikan oleh Abdul Mujib itu yang meresahkan warga masyarakat Garut atau ceramah Habib? Kalau menurut saya sih Statement Ketua MUI yang disampaikan oleh Abdul Mujib. dan yang saya tahu statement itu bukan hasil apa boykot atau bukan hasil musyawarah, itu statement pribadi. Baik, jadi statement itu dibuat bukan berdasarkan hasil rapat, tetapi merupakan statement pribadi, pernyataan pribadi. Ya, baik. Kemudian tadi tentang kegiatan Ahmad ya. Yang menurut saksi kegiatan tersebut adalah untuk melakukan penolakan terhadap Kadistik Garut. Pada sangat awalnya desa khususnya dan saya juga baca di media juga. Ya. Seperti itu. Baik. Pada saat demo dilaksanakan, apakah memang demo itu menolak tentang Kadistik Garut yang terindikasi dengan NID atau untuk menghujat ceramah Habib? Yang saya tahu memang ada dua kesalahan. Yang pertama yang isu dari awal itu masalah Kadistik. Lalu terlibat NID lagi intoleran, tapi pas hari hanya Ya. nama kadistik sudah hilang. Saya tidak tahu kenapa sudah hilang, tapi di itu dan intoleransinya masih ada. Baik. Jadi nama kadistiknya hilang, cuman yang muncul akhirnya radikalisme dan intoleransi. Gitu. Awal daripada tujuan demo itu tahu saksi bahwa itu untuk kadistik dulu. Saya pertama saya desa, kedua memang saya baca di berita. Baca di berita. Baik. Terima kasih yang mulia, cukup ya. Silakan yang lainnya ada pertanyaan. Saya satu lagi yang mulia, maaf menegaskan saja. Kiai Alung tadi sudah tahu BAP-nya ya. Tadi kan sudah saya baca, sudah saya kasih pemahaman. Ini BAP dibuat ini dicabut atau tidak? Keterangannya? Cabut ya. Terima kasih yang mulia. Ya, bisa lagi. Yang berikutnya. Baik, saya lanjutkan yang mulia ke saksi
Ustaz Saifuddin ya. Ya, saudara saksi bisa bahasa Indonesia ya? Bisa ya? Saudara saksi salah satu ketua ormas juga di Garut. Alhamdulillah saya sebagai ketua organisasi baru setahun, Juli setahun diadakan nilai ya organisasi Warsiaga yang artinya Forum Silaturahim Asatid Garut. Saya sebagai ketua. Nah, Anda sebagai ketua Warsiaga, apakah ceramah Habib yang berkaitan dengan tahu tidak permasalahan Habib? Sedikit tahu. Sedikit tahu. Kaitan dengan berita bohong ya? Iya. Berita bohong dengan kalau dengan kata dengan ITE-nya. Nah, menurut saudara, apakah memang benar terjadi kegelisahan atau kerisauan atau kegaduhan di Garut sesuai dengan tuduhan pihak dari jaksa penuntut umum? Menurut saya tentang ceramah Habibah disebut bahkan membantu kondusif aman-aman saja. Bahkan saya tidak suka dari punya misi dan visi sebagai ketua Warsiaga untuk mempererat ukhuwah Islamiyah tokoh Garut merasa terhalang sama MUI dan kelompok-kelompok Simujib. Ya sebaliknya kelompok Simujib yang bikin resah di Garut. Terhalangnya kenapa? Terhalangnya karena itu baru beberapa bulan yang lalu. Bahkan saya pernah datang ke MUI waktu menampilkan video bahwa Habibana, Habib Rizik, Habib Bahar ceramahnya bersama provokator, intoleran dan sebagainya. Padahal enggak. Itu yang disuka oleh kiai-kiai Garut yang dapat seperti itu. Memang betul mendahirkan hak, membicarakan kebakilan, betul kayaknya seperti itu, kayak ide saya. Ustadz sendiri pernah lihat videonya ya? Insya Allah. Ya sudah ya. Kalau menurut Ustadz, dari sekian video durasi 50 menit sekian itu banyak baiknya atau bagaimana menurut pendapat Ustadz? Pokoknya banyak baiknya, mendorong untuk Kabupaten Garut. Gitu ya. Cukup yang lihat Pak. Pak Ustadz, saksi Ustadz Saifuddin, Anda sebagai ketua Forum Asatid, Forum Silaturahmi Asatid Garut, apa betul saudara pernah bersama-sama asatid lainnya membuat surat pernyataan? Pernah. Bahkan di depan media massa atau di depan media sosial menyampaikan bahwa masyarakat dan umat Islam Garut merasa tidak resah atau merasa tidak gaduh dengan ada ceramah Habibah. Bisa ditunjukkan surat-suratnya. Berapa orang kira-kira yang membuat pernyataan tersebut? Bisa ditunjukkan, bahkan sudah membubuhkan tanda tangan. Bahkan saya membuat video pernyataan menyatakan sikap ceramahnya Habib Bahar di Garut tidak menimbulkan keresahan. Dan juga setelahnya ceramah gak ada kondisi aman-aman saja. Kami bisa tunjukkan yang mulia terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para ulama dan masyarakat Garut. Mohon saksi berdiri. Biasa. Itu yang pernah saksi lihat. Isi pernyataannya apa? Baca. Pernyataan yang dijuduli surat pernyataan kepada YTH Majelis Hakim Bandung di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan surat ini kami menyatakan bahwa para asatid atau ulama dan para pimpinan pondok pesantren aliansi dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Garut dengan datangnya HBS alias Habib Bahar bin Smith
ke Garut untuk memenuhi undangan selama di bulan yang lalu di beberapa tempat di antara kabupaten di Garut, Kecamatan Bajongkong, Kecamatan Pasirwangi, Daraja, menegaskan alhamdulillah kondusif, aman dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ada pula sebagai tanda bukti kesepakatan dan pernyataan kami dan membubuhkan tanda tangan dari para asatidz ulama, para pimpinan pondok pesantren, aliansi dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Garut. Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa mencetaknya di buatnya. Tidak ada katanya. Ya, tidak ada. Karena kop suratnya kop porsia enggak? Oh, atas nama. Iya saya sebagai ketuanya. Ditandatangani Oleh para asatidz yang di Porsiaga itu ada yang punya pondok pesantren, ada juga yang sebagai dai penceramah, ada yang DKE madrasah. Sambungannya. Ya. Bahwa pernyataan tersebut ditandatangani oleh berapa orang dia? Itu ada beberapa kecamatan sebagian karena belum sempat, diperkirakan ada 7 kecamatan kurang lebih. Ada dari KM ya. Iya. Tidak ada catatannya. Tapi ini dibuat setelah Habib menjadi terdakwa di. Iya, karena ada pernyataan MUI, karena munculnya kelompok ada dari pernyataan itu. Iya. Saudara tadi kan merasa terhalang. Iya, bahkan saya pernah menanya kepada MUI, makanya MUI nggak bisa datang ke sini menghadiri, nggak bakal bisa datang. Ini dari Mas GMI. Ini lain mana ya? Ini juga dari GMI. Isinya sama. Aliansi itu mah, penggerakan aliansi. Isinya sama seperti yang tadi bacakan. Oh, pernyataannya itu sama, cuma yang mendatanginya bukan para asatidz ini mah. Nah, masyarakat, mujahid yang gerakan yang suka ya menegakkan dari Porsiaga, yang dukungan dari Porsiaga itu. Ya, silakan. Itu saya lanjutkan saudara saksi. Apakah setelah pernyataan itu dibuat ada yang membantah atau ada yang merasa keberatan tidak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Berarti masyarakat Garut tidak ada yang keberatan ya dari Tidak ada. pernyataan itu. Tidak ada. Terima kasih. Tadi pernyataan tadi berapa orang yang tanda tangan kira-kira? Lupa lagi kurang lebih Berapa kira-kira? kurang lebih ada 500. Berapa? Ada 500 yang asatidz mah. Gitu. Asatidznya. Kalau masyarakatnya diperkirakan ada kurang lebih 3.000-an atau 5.000. Kalau yang lain mah aliansi yang lain. Yang kiai kurang lebih dari yang tercatat dari grup mah ada 200. Kalau yang tercatat ini saya lupa lagi lah. Yang 500 tadi besar-besar gitu. Ya. Kemudian tadi soal Habib Bahar ditahan terus jadi persidangan ini terjadi, tahu kenapa? Iya tahu. Sebagian tahu. Karena menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong. Apa berita bohongnya? Iya, yang saya tadi dikatakan, yang udah di ceramah-ceramahnya tentang masalah IB, Ya. ceramahnya IB, Ya. di penjaranya karena maulid. Ya. Gitu. Itu Habib Bahar bilangnya IB ditahan kenapa? Ya, karena maulid. Karena maulid. Apa namanya? Pernah dengar berita nggak? Ternyata Habib itu ditahan waktu itu kenapa? Habib? Ya, sekitar simbol. Sekitar simbol. Jelas info. Ya. Pernah baca nggak ini? Habib Pernah, Rizik resmi pernah. ditahan di Detik loh. Pernah. Terkait kasus penghasutan kerumunan. Iya. Kerumunan apa itu? Ya, karena Enggak, maulid. kerumunan apa itu? Prokes. Kerumunan apa maksudnya? Maulid. Maulid. Jadi ditahannya karena Maulid.
Divonisnya karena divonis. Karena prokes. Kemudian apa namanya? Soal apa lagi kebohongannya? Yang saksi tahu deh. Ini aja atau ada yang lagi yang lain? Tahu? Enggak tahu. Baik. Ada yang tanya lagi yang lain? Cukup. Tetap Pak Ustadz. Digeser ke Ustadz Ridwan Hasanuddin. Sudah, ini yang baru ya. Yang baru ya? Jadi untuk 1, 2, 3 ini saya silakan saja. Oh iya ya. Oh iya, kalau yang saya bertanya, cukup. Baik, lanjut. Ambil undangan. Bertanya pada 1, 2, 3 ini. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kumaha damang? Alhamdulillah. Abdi damang. Tolong diarti. Tadi Kiai bilang bahwasanya Kiai ini nggak pernah megang HP kan, nggak ngerti masalah HP, nggak tahu masalah HP apa nggak tahu. Kalau diterjemahkan ya bahasa Sunda, tapi dasar yang pelajaran bahasa Sunda. Tadi Kiai ngaduikeun di sidang. Gini, sebentar. Tadi Pak Kiai ini menyampaikan bahwa dia mengerti bahasa Indonesia. Cuma nggak bisa dong. Jadi nanti yang diterjemahkan. Kalau mau jawabannya saksi aja yang diterjemahkan itu bahasa Indonesia. Kalau pertanyaan Gitu ya, kalau pertanyaan dia nanti jadi kalau saya ini nggak terlalu banyak. kalau pertanyaan Cuma nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi yang diterjemahkan jawabannya aja. siap. Kiai, berarti Kiai enggak ini ya, maksudnya Kiai ini udah yakni ikhtiar gitu ya, yakni tawarruk, yakni nggak mau megang HP, nggak ini, sehingga Kiai nggak tahu ada berita apa itu nggak tahu. Ya. Benar? Benar. Dari HP. Apa? Benar dari HP tidak tahu. Kalau dari TV? Itu masalah kali-kali. Sekali-kali? Ya. Kali-kali. Terus ini BAP yang Kiai bikin di sini yang bilang provokasi segala macam, itu benar nggak dari lisan Kiai yang ngomong ke polisi? Enggak, Pak. Tidak. Tidak benar. Nggak benar. Berarti Kiai nggak pernah ngomong ini meresahkan, ini memprovokasi, Habib Bahar ini memprovokasi, itu nggak ada omongan itu. Benar. Terus tadi Kiai sempat bilang, ya, kata Kiai, apa tadi? Kiai kaget gitu ya, waktu putrinya bilang kalau Kiai menjadi saksi yang memberatkan Habib Bahar. Kenapa kok Kiai kaget? Kaget luas luar biasa. Kalau nanti pangaruas atau kaget, karena dia kekasih dia jadi beriman, jadi soleh. Nah, gua ngomong kami soleh kan salah wae, tekudu dendam, tekudu goreng kantelan kan soleh. Jadi beliau menyampaikan bahwa jangankan bersaksi untuk Habib, orang yang soleh, dengan orang yang salah pun kita tidak boleh dendam, tidak boleh benci, ya tidak boleh benci, tidak boleh ada rasa benci, dendam, itu ini. Oke, baik Pak. Oh jadi Kiai kaget gitu ya. Loh kok bisa saya jadi yang memberatkan Habib gitu kan? Jangankan Habib, yang zuriyah Nabi, yang cucu Nabi. Orang yang ini aja saya nggak bakalan gitu kan.
Berarti kiai merasa dimanfaatkan nggak oleh orang-orang tertentu? Iya. Merasa dimanfaatkan? Menjadi catatan ini. Merasa dimanfaatkan ya? Dimanfaatkan. Terus saya mau tanya, kiai kan kaget. Terus kiai bilang tadi apa tadi? Yang panas dingin, tiris ya. Anjen tiris. Tiris. Pertanyaan saya, emang Habib itu sepengetahuan Anda sebagai seorang kiai, Habib itu siapa sih? Terus apa sih yang bikin Habib itu mulia? Perasaan saya biasa-biasa aja Habib itu. Iya. Kan perasaan Habib terjam itu. Ya, bukan perasaan. Menurut keilmuan agama kan kiai. Iya, Habib itu apa gitu? Siapa Habib itu? Siapa sih seorang Habib itu? Habib dalam maksud bukan Habib Barat ya. Semua Habib itu apa sih? Siapa sih Habib itu? Kok sehingga ketika itu kiai panas dingin ketika melihat apakah Habib itu preman, mafia, koruptor, kok sehingga pejabat, kok sehingga kiai ini, waduh, masalah sama Habib nih. Saya jadi itu apa? Sebenarnya Habib itu apa sih dalam ilmu agama? Pengetahuan. Nama-nama Habib itu ada kaitan dengan Rasul. Kaitan duriah Rasul. Bukankah penceramah yang tidak bisa ceramah juga tetap ngaran-ngaran Habib itu duriah Rasul. Karena mereka cinta ke Rasul. Sedangkan Rasul Allah SAW kami tetap minta guru hanya minta nikah cinta kadunya kami atau kalaman. Rek kumaha wae bukti bujung-bujung penceramah. Sanajan munculna Habib sanes penceramah tetap di namanya rek niat rek cinta ka duriah Rasul. Ala Nabi. Aya cinta, imam panas dingin langsung. Ya, Pak Kiai menyampaikan bahwa Habib itu duriah Rasul yang memang harus dicintai, ya. Jadi tadi nyampaikan kata Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwasanya Muhammad bilang ya Allah bilang Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasanya kamu tidak minta upah, tidak minta bayaran, tidak minta gaji apa-apa dari umat. Ya, ini maksudnya Rasulullah menyampaikan dakwah itu nggak minta bayaran apa-apa, kecuali satu, minta kepada umatmu satu itu. Apa itu? Mawaddata fil qurba, gitu kan? Ya. Kecintaan umatmu kepada keluarga anak cucuku. Iya. Nah, itu pun bukan permintaan Nabi, tapi permintaan Allah. Allah yang suruh bilang sama kelompoknya umat. Itu makanya kok panas dingin. Terus dalam Anda kan kiai ini, kiai mencintai Habib itu hukumnya apa sih sebenarnya? Ya wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Termasuk sumur penyempurnaan iman. Terus kalau benci sama Habib? Mencintai Habib kan wajib. Berarti kalau nggak cinta sama Habib dosa dong. Karena kan kebalikannya wajib kan berarti dosa. Dosa. Menurut pemahaman Anda dosa? Dosa. Baik. Anda kiai ya? Kiai. Anda pernah nggak dengar dengar hadis? Hum itrati khuliqu min tinati. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Pernah dengar? Bisa diartikan pakai bahasa Sunda? Saya minta pakai bahasa Sunda. Satu kali aja, Pak. Satu lagi. Hum itrati khuliqu min tinati. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabbahum ahabbahumullah, man abghadahum abghadahumullah. Keluarga kami, kesucian kami
Sahaja nikah cinta keluarga keturunan kami, keluarga kami sama dengan cinta kami. Sahaja nikah belum keluarga kami, sami sarung nikah belum kami. Kami di sini siapa? Rasul. Berarti benci sama Rasul sama seperti benci kepada siapa? Allah. Benci sama Allah hukumnya apa? Oh, kufur. Baik. Cukup ya? Ada yang tertulis. Ini tadi yang kemudian karena ada panas dinginnya kan, makanya saya tanya kenapa kok bisa panas dingin itu. Anda punya hubungan keluarga, sebab dari tadi saya lihat Anda ini berbicara masalah Kiai Mujib, terus Al-Magari. Apakah ada hubungan keluarga? Atau hubungan pernah mondok bareng atau apa dulu? Tidak ada. Baik. Sebelum ceramah saya dilaporkan ini, Anda lihat nggak ceramah saya dilaporkan di Bandung ini? Lihat, isi ceramahnya lihat. Baik. Waktu saya ceramah di Garut, itu kan ada berapa tempat? 3 tempat kalau nggak salah tuh, Bayombong, Darajat, sama satu lagi apa saya lupa. Cisurupan. Sebelum saya ceramah di Bandung, saya ceramah kan di Garut dulu, ya kan? Kalau ada Garut, Ciamis, Tasik itu baru Bandung. Nah, ceramah di Bandung yang dilaporkan ini, bukan yang di Garut. Nah, pertanyaan saya, apakah sama isi ceramah saya yang dilaporkan, yang di Bandung nih, ceramah di Bandung, di Marga Asih, sama yang di Garut itu sama nggak? Saya bahas Enam Laskar, saya bahas Habib Rizik, sama nggak? Tidak detail persis yang saya sering dengar, tapi kan nggak persis yang yang tempat lahir itu. Hadir nggak? Saya tidak ada. Oh nggak. Hadirnya yang sebelumnya yang nggak hadir berarti? Enggak, di tempat itu nggak hadir. Nah, sudah, oke, kalau nggak hadir. Tapi dengar. Di YouTube. Dengar. Nah, setelah selesai ceramah di Garut itu, ada nggak keonaran, kerusuhan? Pernah dengar nggak dulu saya ceramah di Garut, acara Hisgar, Himpunan Santri Garut? Saya ada itu. Itu ceramah saya keras nggak? Keras. Berapi-api nggak? Sangat. Sangat. Ada setelah ceramah pada waktu dulu itu, yang dulu itu ada kerusuhan, keonaran, terus ada kegelisahan masyarakat Garut ada? Yang dulu, ceramah yang dulu. Sebetulnya tidak ada, tapi kalau tidak salah saya sempat dengar, tapi awalnya pada saat itu yang pulang aja dari Habib itu ada beberapa orang yang disatoni oleh kelompoknya itu. Kelompoknya yang itu kalau tidak salah. Oh, ceramah yang dulu itu? Yang dulu itu. Oh, gitu. Itu sekitar tahun berapa itu ya? Yang saat saya ceramah di Hisgar. 2019. Bukan, 2016. Oh, berarti sempat disamperin juga sama Kiai Mujib ya? Jadi kan banyak tetangga atau sahabat mereka juga yang mencinta Habib, banyak yang ikut hadir. Nah itu gimana lah? Jadi semacam itu. Pertanyaan saya tidak menyudutkan kelompok A, B, C. Pertanyaan saya kan bukan itu. Pertanyaan saya, apakah masyarakat Garut pada umumnya, apakah resah, gelisah, terus timbul apa? Keonaran di kalangan masyarakat. Baik ceramah saya dulu Hisgar 2016 atau yang kemarin saya baru keluar penjara itu, ada tidak? Tidak ada. Nah, terus adanya keonaran, adanya kerusuhan itu setelah apa atau sebelum apa? Apakah setelah ada pernyataan MUI bahwa ceramah saya provokasi, baru ada perdebatan antara ulama, ataukah setelah ada pelaporan baru ada perdebatan, baru ada kegelisahan? Kalau menurut saya sih, kalau di istilahnya kalau di Garut itu sudah biasa. Kalau dikatakan kegaduhan keonaran sebetulnya tidak juga. Cuma memang kalau dianggap itu polemik jadi bahan perbincangan, justru memang setelah mereka melapor. Nah, jadi bahan perbincangan setelah ada pelaporan. Berarti sudah ceramah,
sebelum ada laporan polisi, nggak ada kegaduhan, nggak ada polemik. Timbulnya polemik tadi kata Anda Setelah pernyataan MUI dong. setelah pernyataan MUI. Terus setelah adanya pelaporan, setelah saya masuk penjara ini, Apalagi setelah pelaporan. apalagi? Baik, tolong dicatat. Anda satu saksi satu ini. Mohon maaf kalau suara saya keras. Saya memang begini, mau saksi dari JPU, mau saksi dari saya ngomongnya begini apa adanya. Saya nggak pernah membeda-bedakan. Saya orangnya tawasul di tengah. Jadi cara bicara saya memang seperti ini. Nah, Ustaz Saifuddin, tadi saya mendengar Anda berkata justru Mujib dan kawan-kawan itulah yang menyebabkan kegaduhan di Garut. Anda berani mengatakan seperti itu? Anda berani berkata seperti itu? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Alasannya apa? Alasan Anda berani mengatakan bahwasanya justru Mujib dan kawan-kawan yang membuat kerusuhan, apa yang menjadi penyebab adanya polemik, ya, polemik dan apa namanya keonaran di Garut. Maksudnya apa? Alasannya apa? Alasan dulu, alasannya. Yakni alat apalah? Anda jelaskan coba. Alasannya satu, merasa tercoreng, merasa dicemarkan wilayah Garut. Apa coba yang keras, yang keras? Merasa tercoreng, merasa harga diri ulama Garut yang sebagian yang saya organisasi yang punya misi dan visi untuk memperkuat ukhuwah Islamnya, satu dan kesatuan. Merasa tercoreng harga diri, mewakili diantaranya yang membubuhkan tanda tangan itu. Merasa tercoreng nama apa yang tercoreng? Nama ulama atau nama Garutnya? Nama para asatidz, nama ulama, nama kiai. Karena tidak semua seperti itu, cuma jadi nggak semua kiai itu kayak Kiai Mujib nih. Iya. Makanya kiai-kiai yang lain merasa malu. Merasa malu dengan apa? Para kiainya, apalagi masyarakat yang merasa malu bertindak laku kelompok Haji Mudin itu. Sebentar, saya mau bertanya. Ngeraken Garut itu artinya apa? Ngeraken ukhuwah Islam. Ngeraken, memalukan. Ngeraken Garut itu artinya apa? Ngeraken, memalukan. Mempermalukan orang Garut. Itu saya mendapat laporan ya di komentar-komentar YouTube. Saya ngomong komentar YouTube ya. Saya mendapat laporan bahwasanya dari semua saksi-saksi yang berasal dari Garut yang hadir di persidangan kemarin itu, termasuk Kiai Amin, Kiai Bunyamin, Kiai Faisal Sobari, Kiai Jujun, Kiai Dadang, Kiai Mujib dan lain-lainnya, itu komentar orang-orang kebanyakan itu ngeraken Garut. Ngeraken Garut. Memalu-maluin orang Garut. Bikin malu Garut lah. Nah, maksud saya di sini ini, apakah yang Anda bilang bikin merasa tercoreng tadi itu, apakah mereka ini bikin malu Garut sebagaimana netizen itu, atau bikin malu Kiai Garut, atau dua-duanya? Bikin malu Garut iya, bikin malu ulama iya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Bikin malu apa? Iya, bikin malu orang kurangnya. Iya, maksudnya bikin malunya dua-duanya itu apa? Yang pertama bikin malu apa? Yang satu kan ulama Garut, dari Garut. Iya, pertanyaan saya begini. Anda kan merasa tercoreng, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah tercorengnya itu, bikin malunya itu nih, mereka nih yang menjadi saksi nih, bikin malunya itu apakah bikin malu Garut saja, bukan ulama, atau ulama bikin malu ulama saja, bukan Garut, atau dua-duanya bikin malu Garut juga, bikin malu ulama juga? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Pernyataan Anda dua-duanya? Ya. Bikin malu Garut ya, bikin malu ulama juga ya? Ya. Bikin malu ulamanya alasannya apa? Karena kelompok beliau itu mengatakan
mengatasnamakan para ulama Garut. Padahal tidak. Oh, jadi mengatasnamakan ulama Garut. Padahal mah enggak, sekelompok itu nggak tahu. Baik, saya bertanya kepada Anda. Kiai ya, langsung tiga-tiganya aja nih. Saya sebut. Pertama, Ceng Mujib. Apakah Ceng Mujib mewakili ulama Garut? Tiga-tiganya aja langsung jawab. Atau satu-satu boleh, Kiai dulu. Apakah Ceng Mujib, terus Kiai Haji Dadang Ridwan, Kiai Haji Junjun, Kiai Haji Faisal Sobari, Kiai Haji Bunyamin, Kiai Haji Amin, apakah ini mewakili ulama Garut? Saya pribadi tidak merasa mewakili. Kiai? Tidak. Anda? Tidak. Nah, itulah yang membuat Anda merasa tercoreng tadi yang Anda bilang kan. Terus kalau tidak mewakili ulama, apakah mereka mewakili masyarakat Garut? Tidak. Enggak juga. Mungkin itu kelompoknya aja. Baik, coba saya tanya. Di situ ada 13 pondok pesantren. Di Garut sebenarnya ada berapa pondok pesantren? Perkiraan aja. Mohon maaf, tapi ternyata yang ditelusuri itu kan kayak nasibnya ini sebagai anggota sosiaga sepuh ditulis tonggong ini. Tonggong ditulis tonggong di belakang, di belakang. BAP-nya udah nampak itu, udah tersedia. Bukan. Maksudnya maksud saya pondok pesantren di Garut itu ada berapa banyak di kabupaten? Di kabupaten. Perkiraan pondok pesantren berapa? Kalau nggak salah adalah 1.000 lebih. Pondok pesantrennya 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya, baik. Kiai ada berapa? Mau yang punya pondok, mau yang enggak? Perkiraan aja, kiai ada berapa? Ya pas 1.000-an. Iya berapa? Perkiraan kan Anda bisa memperkirakan. Perkiraan aja berapa ribu? Perkiraan adalah 10.000-an. Ada 10.000 kiai ya di Garut. Perkiraan 10.000 kiai. Kiai tua. Ustadznya sekarang, ustadznya. Kayak itu maka kategori sama-sama aja. Sama aja, berarti sekitar 10.000. Kemarin yang mempermasalahkan hanya berapa orang kiai? Yang jadi saksi 14. Sekitar 14 kiai. Ya, Anda perhatikan ini. 14 kiai Garut yang berkata ceramah saya itu intoleran, radikal, dan provokasi. Nah, pertanyaan saya, sisanya yang 9.996 itu kemana? Apakah mempermasalahkan apa enggak? Sisanya itu? Yang sisanya kan 14 nih, 14 yang merasa, yang jadi saksi nih 14. Anda bilang kan ada sekitar 10.000 kiai. Yang lain itu ada masalah enggak? Mempermasalahkan enggak? Merasa resah enggak? enggak. Saya berat. Pondok pesantren ada 1.000, Anda bilang. Nah, hanya 14 dari tadi itu. Berarti kan ada sekitar 900 sekian pondok pesantren tidak mempermasalahkan kan? Baik, terus tadi saya lihat Anda membawa ini ke depan majelis hakim. Ini di sini volume for siaga ya. For siaga Anda ketuanya. Forum Silaturahmi Asatid Garut, yakni sebagai wadah silaturahmi para ustadz-ustadz dari Garut, gitu kan? Berarti isinya ustadz semua dong, kiai semua. Iya. Baik. Di sini nih tanda tangan kiai semua. Insya Allah. Yang tanda tangan kiai semua. Ya. Di sini juga saya lihat ada cap-cap pondok pesantren, ya. Cap-cap pondok pesantren juga ada di sini. Ada ya. Enggak, sebentar ya. Forum silaturahmi asal Garut. Nah, terus yang ingin saya tanyakan nih. Yang enggak ada lambang Forsiaga ini yang enggak ada lambang Forsiaga ini atas nama Forsiaga atau kiai-kiai yang tidak termasuk dalam Forsiaga? Itu yang tidak termasuk Forsiaga. Yang tidak termasuk Forsiaga. Baik, Belum tak akomodir. ini banyak ini. Ada pondok-pondok pesantren ini nggak bisa saya sebutkan. Sebab banyak banget ini ponpes apa namanya? Cap-cap ya, stempel-stempel pondok pesantren banyak banget. Terus di sini juga ada ormas-ormas lain ya, ormas-ormas Islam lain. Berarti bukan hanya Forsiaga saja kan? Iya.
Iya, bukan. Di sini juga ada gerakan Mujahid Indonesia, terus apa Garut, terus banyak lagi ormas-ormas, kiai-kiai. Jadi intinya sekitar Anda bilang tadi 500 tanda tangan ini, ya 500 tanda tangan para kiai-kiai dan ustaz. Ini bukan hanya Forsiaga, bukan hanya Forsiaga, tapi bersifat universal umum ya. Iya. Terima kasih. Dan cukup. Sekarang beralih lagi ke sini karena kalau memang sudah cukup. Pak Kasani pas mau bertanya, cukup. Jadi yang terjadi bapak-bapak yang tadi sudah bertanya bisa duduk di belakang, ya jangan di sini. Jadi ya. Baik, yang mulia terima kasih. Dan Ridwan ya, saya panggil saksi ya. Kalau antum di Garut, ormasan juga atau apa bisa dijelaskan? Alhamdulillah kalau untuk ormas saya tidak ikut ormas. Kebetulan Tolong pengunjung ya. Kebetulan saya salah satu anggota dari Dai Kamtipmas. Dai Kamtipmas. Polres Garut. Betul, kebetulan. Tapi mohon maaf, bukan maksud saya mengatasnamakan Dai Kamtipmas. Tapi saya lebih ke pengawasan ketika Habib dibilang orangnya intoleran, bikin kerusuhan, kegaduhan di lingkungan Garut. Dari situlah terpanggil saya untuk mengklarifikasi warga Garut mana yang gaduh. Sementara saya mengamati di lingkungan saya mengepalai 2 kecamatan Pak. 2 kecamatan. Kecamatan apa aja? Kecamatan Cibatu dan Persamana. Tidak ada satupun gejala-gejala pergesekan setelah adanya Habib. Justru ini mencuat setelah adanya Ceng Mujib dan Ceng Munir melaporkan dan menyatakan sikap di itu Pak. Jadi kegaduhan itu justru timbul pada saat itu pun bukan di kalangan masyarakat, itu di kalangan para ustaz. Oh, di kalangan masyarakat bahkan tidak tahu menahu. Kalau di wilayah, kalau antum melihat video Habib Bahar, melihat. Kalau melihat durasi 50 menit, menurut antum gimana? Yang saya lihat yang berapi-api itu ceramah Habib di menit ke kalau masalah 10, 12 ya di situ. Nah, justru yang lebih dibilang Habib, ada yang bilang intoleran segala macam. Kenapa ceramah setelah itu yang menggebu-gebu NKRI harga mati, Pancasila harga mati, nggak ada yang satupun yang menilai itu. Kok yang diserang tuh satu kalimat itu aja? Masalah itu apa? Habib Rizik itu. Kalau di lingkungan tadi di Cibatu dan Persamana, iya itu mereka juga ada pendapat-pendapat yang berbeda soal ceramah Habib Bahar. Kalau pendapat-pendapat insya Allah pasti ada. Cuman tidak apa yang diberitakan Ceng Mujib gitu. Ya pastilah ada, tapi hanya di kalangan para ustaz yang punya grup WA ini saja yang sering main Facebook. Saudara saksi juga hadir pada saat ceramah Habib Bahar di Garut. Di Malangkong. Hadir di Malangkong. Kebetulan bersama di Malangkong berdampingan. Nah, pada acara itu ada kegaduhan atau ada kerusuhan akibat dari ceramah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Jadi damai saja. Alhamdulillah damai. Tadi kan Anda sampaikan bahwa saudara saksi pengawas ya, pengawas asatid ya. Iya, saya tugaskan untuk pengawasan ketika ada ceramah-ceramah ustaz yang menjurus ke aliran sesat seperti di Garut ada Ahmadiyah kan, Syiah segala macam. Pengawasan ke situ. Justru yang jadi heran, kenapa Ceng Mujib yang dipermasalahkan ceramah Habib, bukan masalah Ahmadiyah, Wahabiyah segala macam. Kenapa bukan itu? Atau ada penistaan agama? Ada penistaan agama segala macam. Saudara juga pernah
melihat videonya Cek Mujib berkaitan dengan Habib Bahar yang statementnya mengatakan bahwa Habib kriminal? Pernah pas persidangan Pas persidangan. iya pas sudah jadi saksi. Kalau Anda menilai video itu bagaimana? Kalau bahasa itu sebelum ada begitu ya. Soal adat itu apa Mas? Kurang ajar ada Rasul. Biadab. Sopan. Tapi selama ini kalau dilihat dari ponpesnya Ceng Mujib kan Fauzan ya kalau nggak salah. Itu ada ya pondok pesantren yang besar ya. Tahu tapi saya nggak pernah kesana. Cuma tahu saya muji, Fauzan bisa kita aja. Kalau dengan Ustaz Faisal Sobari juga Tidak kenal. tidak kenal. Tidak kenal satupun dengan saksi dari Jadi kalau dari lihat pengawasan ya, pengawasan yang selama ini antum kerjakan mengawasi dua wilayah kecamatan itu, apakah ada pengaruhnya? Itu intinya. Tidak ada sama sekali. Terhadap ceramah Habib Bahar tidak ada ya? Tidak ada. Damai saja ya? Damai alhamdulillah. Itu dia bisa ya. Lanjut, yang lainnya. Terima kasih. Saudara saksi Ridwan ya. Tahu Habib Bahar tadi sekarang ini kasusnya ini tahu? Tahu. Berita apa? Dari media, Pak. Oh, Dari media. apa yang saudara tahu? Yang tahu Habib Bahar dilaporkan oleh seseorang yang katanya kiai karena ceramahnya membuat apa ya provokatif dalam sebutan. Gitu ya. Hanya ini. Ceramahnya yang provokatif tahu nggak? Ya yang di menit ke 11 sekian detik. Apa isinya? Tentang yang Habib Rizik itu. Habib ini kenapa? Katanya ditangkap karena maulid itu. Gitu. Itu dianggap bohong gitu ya? Iya, berita bohong. Menurut saudara saksi itu bohong atau tidak? Berdasarkan tahu kan Habib Rizik dulu kenapa ditahan? Ya. Itu bohong nggak? Tidak. Tidak. Kenapa Anda bisa bilang? Karena betul Habib Rizik ditangkap saat beliau melaksanakan maulid. Kemudian apa lagi? Berita bohong mana yang dituturkan pada Habib Bahar? Selebihnya kurang tahu. Kurang tahu. Terus dari saya juga. Ada lagi tambahan? Cukup majelis yang ini. Dari Habib mau bertanya kepada ini. Baik Ustaz Ridwan ya. Siap. Tadi Anda berkata satu, warga Garut mana gaduh. Justru dengan adanya pernyataan dari Ceng Mujib dan Kiai Munir, barulah timbul kegaduhan. Tapi bukan di kalangan masyarakat, tapi di kalangan para ustaz. Itu. Pernyataan apa emang? Yang dari Kiai Munir sebagai ketua MUI kan pernyataannya apa sih saya? Yang menyebutkan Habib itu yang video itu kalau nggak salah Habib itu berbicara provokatif kalau nggak salah ya, provokasi kalau nggak salah. Provokasi saya. Intoleran. Intoleran. Ada nggak intoleran di ucapan itu? Nggak ada. Kalau menurut saya. Bukan. Yang Anda lihat provokasi. Sebab kebanyakan dari kemarin saksi itu semua ngomongnya saya ini intoleran. Dari saksi yang hadir di sini nih, itu ada beberapa yang bilang intinya Habib ini intoleran, Habib ini intoleran. Nah Anda, saya bertanya, Anda mendengar nggak pernyataan itu? Kalau saya kan dengar langsung di sini. Anda pernah mendengar nggak pernyataan itu dari Kiai Mujib atau Kiai Munir masalah intoleran, radikal? Langsung tidak. Iya, tidak langsung. Saya nggak nanya langsung. Melalui media kayak apa? Iya. Iya, melalui media. Melalui media. Terus Anda kan tadi sebagai apa di Polres? Dari Kamtipmas. Dari Kamtipmas. Berarti keamanan dan ketertiban masyarakat. Betul. Melakukan pengawasan kalau ada acara-acara jamaah acara tabligh akbar. Ya. Seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj.
acara haul. Ini mana nih penceramahnya nih? Penceramahnya benar nggak nih? Betul. Radikal nggak nih? Provokatif nggak nih? Begitu kan? Betul, betul. Ini penceramahnya bagaimana nih? Dia bisa, Anda kan bisa tahu itu kan? Betul. Nah, terus menurut Anda, saya ini radikal atau enggak? Kalau untuk pribadi tidak. Untuk pribadi, sebagai Kamtipmas, dai Kamtipmas, menurut Anda saya radikal enggak? Saya di situ lihat Habib di situ menyebutkan dari ceramah Habib yang menyebutkan lawan kedoliman itu bukan provokatif. Itu bukan provokatif. Iya, sebab kalau Anda menilai saya ini radikal, nggak mungkin acara di Garut bisa segitu banyaknya berjalan, sedangkan ada yang bagian mengawasi itu kayak begitu. Terus saya itu heran, enggak seumur hidup Anda melihat ceramah saya, baik dalam YouTube atau ceramah langsung, apakah pernah saya membahas tentang agama orang lain, menjatuhkan, menistakan agama orang lain? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Pernah apa tidak saya menjatuhkan atau menghinakan atau menistakan suku, ras orang suku ras yang lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Seumur hidup Anda, betul, baik ceramah melalui YouTube atau melalui langsung, betul, tidak pernah Anda. Tidak. Melihat ini. Baik, terus di sini Anda mengatakan, jadi tidak seperti yang diceritakan Ceng Mujib. Maksudnya apa tuh? Apa yang tidak seperti yang diceritakan Ceng Mujib? Iya, katanya di Garut gaduh gitu kan. Oh, padahal kenyataannya, faktanya aman. Tidak seperti yang diceritakan oleh Ceng Mujib. Ya. Oh. Berarti yang bohong di sini siapa? Oh. Baik. Terus Anda tadi berkata, kenapa ceramah Habib Bahar yang dipermasalahkan oleh Ceng Mujib dan Ceng Munir? Kenapa masalah? Di sini Anda bilang, saya tulis, kenapa justru ceramah Habib Bahar yang dipermasalahkan oleh Ceng Mujib dan Ceng Munir? Kenapa bukan Ahmadiyah? Padahal di sana banyak Ahmadiyah. Kenapa bukan aliran sesat? Gitu kan? Maksudnya apa? Di Garut kebetulan banyak sekali aliran-aliran Ahmadiyah, termasuk di lingkungan saya pribadi. Lah, enggak, Ceng Mujib kan dia melawan NTI. Bagus, saya dukung itu. Iya, mau saya dukung ketika Ceng Mujib melawan NTI. Saya dukung. Itu bagus. Nah, terus pertanyaan saya kepada Anda, makanya saya kan sudah bilang, saya ini orangnya tawassut di tengah. Iya. Saya tidak membeda-bedakan mau saksi dari saya, mau saksi dari pengacara, dari jaksa. Ya begini saya orangnya, saya tanya apa adanya, jawabannya begini. Apa namanya tadi? Sampai lupa lagi saya. Iya, kenapa itu? Maksudnya apa? Iya, maksudnya kenapa yang kan mereka dari MUI. Emang Ceng Mujib masuk MUI dari? Bukan Ceng Munir. Oh, Ceng Munir. Kenapa bukan? Emang Ceng Munir masuk di Al-Magari? Kurang tahu saya tentang Al-Magari. Oh, nggak tahu tentang terus. Kenapa bukan Ahmadi ataupun Wahabi di sana yang dipermasalahkan? Karena benar-benar di situ bikin resah. Karena sudah menghina tentang tahlil di bid'ah dan segala macam. Maksud saya itu ke situ. Iya, terus mereka kan ngaku NU. Berarti kalau saya sakit hati karena itu maksudnya juga begitu. Ya. Makanya kan saya sempat bilang waktu itu kepada beliau, Kiai Amin. Saya sempat bilang, Kiai Amin, ceramah saya yang Kiai lihat, yang saya bilang Habib Rizik masuk penjara karena maulid, dengan ceramah ekstrim para Wahabi takfiri yang mengkafirkan dan menyesatkan orang yang baca maulid, mana yang lebih berbahaya? Kalau Anda bilang lebih berbahaya saya, berarti NU-nya Anda diragukan. Saya bilang begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, yang pernyataan Anda atas pernyataan Anda tadi bukan Ahmadiyah, bukan Indonesia. Berarti Ahmadiyah itu udah merajalela di Garut. Merajalela. Dan yang lain merajalela. Syiah, apalagi Syiah, merajalela juga. Makanya yang Anda sesali, kok si Kiai Mujib nih sama Kiai Munir yang merupakan MUI, kok Habib Bahar dipermasalahkan gitu? Kok nggak yang aliran sesat ini?
Apakah betul seperti itu? Betul. Betul. Coba anak tegaskan lagi. Karena dalam pengamatan saya yang bakal jadi mic-nya agak deketin. Yang bakal jadi pemicu keretakan di lingkungan adalah ketika Wahabi terus-terus menyerang kepada amaliyah orang NU. Betul. Sementara orang NU-nya kok diam aja, kok justru mempermasalahkan saya yang amaliyahnya sama. Betul. Sama-sama baca maulid, sama-sama tahlilan, sama-sama bikin haul, sama-sama baca yasin. Iya. Itu kan? Betul. Terus Sudah. udah. Iya. Ahmadiyahnya tadi kan Wahabi, Ahmadiyahnya gimana? Ahmadiyah kan jelas-jelas, kalau Wahabi masih berbeda pendapat lah. Iya. Ahmadiyah jelas sesat nih, aliran sesat. Betul. Jelas. Apa dibiarkan oleh MUI? Dibiarkan nggak? Atau dilaporkan apakah MUI Garut bikin pernyataan Ahmadiyah ini sesat, Ahmadiyah tidak boleh ada di kota Garut? Apakah MUI Garut pernah membuat pernyataan seperti itu? Tidak pernah. Tidak tahu bahkan tidak. Ada pernyataan seperti itu dari MUI. Apakah MUI Garut setahu Anda pernah membuat Syiah ini bikin resah dengan adanya Syiah masyarakat Garut menjadi resah? Tidak ada pernyataan seperti itu. Tapi pernyataan Habib Bahar provokasi intoleran radikal ada. Perlu dipertanyakan keilmuannya mereka itu semua. Akbar. Cukup yang boleh saksi ini. Ada dari ini datang mau bertanya dari Pak Jaksa mau bertanya. Cukup. Terima kasih kita berbicara kami ya silakan kami yang Murtado ya. Ya, Ustaz Murtado ya. Iya. Tahu yang dipermasalahkan Habib Bahar sekarang sedang ini tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, saya panitia di Cisurupan. Oh, Anda panitia Yang ada di Cisurupan. pada saat Habib Bahar mengisi pengajian di Cisurupan. Ya. Nah, pada saat beliau mengisi di sana, pertanyaan saya mungkin sama dengan sebelumnya. Apakah ada kerusuhan dampak dari pengajian tersebut? Tidak ada, Pak. Apa gitu? Ya, tidak ada, itu mantap sekali ya. Tapi juga kan tahu di sana itu banyak ormas-ormas yang mendampinginya di sana. Bahkan kan biasanya jalan ke itu pakai jalan kanan, Habib dulu itu kan pakai jalan kiri karena jalan kanan udah penuh. Nah sekarang berapa masanya kira-kira yang hadir di pengajian Habib Bahar pada saat lebih dari 5.000 lah. Lebih dari 5.000 sampai di atap-atap penuh itu. Nah sekarang yang dilewati Habib itu pada dibangun sama masyarakat itu. Karena sayang ini udah diinjak sama Habib. Maksudnya apa itu? Maksudnya tadi yang dijelaskan apa? Ya, makanya dibangun gitu. Ya, langsung dibangun. Ya, jalan-jalannya itu langsung dibangun. Jadi aman ya pada saat itu ya. Anda tahu nggak ada YouTube yang kemudian beredar di-upload oleh saudara Tarkan, kemudian jadi permasalahan hukum ini. Pernah lihat nggak videonya itu? Yang tahu saya yang di Cisurupan aja, Pak. Oh, ya. Yang di Cisurupan. Kalau yang nggak tahu. Pada saat itu berapa lama Habib di sana mengisi pengajian? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Iya. Jadi Habib datang terus selesai. Habib termasuk pembicara yang terakhir ya? Iya. Atau bagaimana? Habib termasuk pembicara. Sebelum pembicara Habib pada saat itu ada pembicara yang lainnya? Sama Hadro. Oh, diisi Hadro. Iya. Sudah berapa kali Habib mengisi di tempat itu? Baru 1 kali. Baru 1 kali? Iya. Sebelumnya pernah mengundang? Sebelumnya belum. Belum pernah mengundang. Baru pertama kali dan Habib bersedia datang. Gitu. Iya. Dengan masa yang luar biasa Iya. dia datangnya. Ya mungkin dari saya.
Saudara saksi, Ya. saudara kan panitia kegiatan acara dampingan Pak Habibah gitu. Ya. Oke. Apakah saudara selaku panitia senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepala keamanan kepolisian pada saat pelaksanaan kegiatan acara Habibah hari ini? Oke, ada. Berarti acara ini memang betul-betul diketahui oleh pihak kepolisian gitu. Iya, betul. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya atau memang dilanjut kepada satu selanjutnya? Cukup ya, Miss. Cukup ya? Ambil. Kami mau bertanya? Silakan. Baik, Ustaz Ali. Ustaz Ali. Anda apa? Ketua panitia Sekaligus kedatangan Habib. Dari mana? Garut. Ya, di Cisurupan. Garut. Acara pertama. Acara pertama Cisurupan itu di mana? yang di Rancadana. Yang siang kan saya ada ceramah siang, ada ceramah malam. Yang siang. Oh, yang siang. Ya. Yang ceramah yang sampai ke atap-atap itu. Iya. Pertanyaan pertama saya. Pertanyaan pertama ya. Di situ sering dilaksanakan acara maulid. Hampir tiap tahun. Tiap tahun. Ya. Apa bedanya? Kalau yang ceramah bukan Habib Bahar, sama yang ceramah Habib Bahar. Anda sebagai masyarakat sipil tiap tahun bikin acara. Bedanya apa? Bedanya kalau Habib kan Ruya Rasul. Itu bukan. Maksud saya Jauhan Bogor yang mulia. Baik ya kalau begitu sportnya dulu. Oke, acara sidang di Skorsing karena berkumandang adzan maghrib ya. Nanti dari pihak hakim memutuskan acara sidang selanjutnya. Oke, tetap stay tune di channelnya YouTube New Redaksi 7. Nanti kita lanjut di season yang kedua, masih ada kurang lebih ada 4 sesi lagi ya yang akan memberikan nanti keterangan ya. Oke, sampai ketemu di channel YouTube New Redaksi 7. Siap, adengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan lanjutan HBS Jilid 17 untuk part pertama sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan nanti setelah beres sholat isya. Betul, alhamdulillah para saksi-saksi luar biasa. Gitu. Cahit. Siap. Oke. Nanti kita lanjut lagi pada isya. Dan jangan lupa yang sekarang lagi menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya New Redaksi 7. Oke, makasih udah. Kebetulan ini adminnya Abah Muda. Belum, can gajian. Can gajian. Ya. Cheers. Syukran, nanti sambung lagi pada bisa ya Pak ya? Ya pokoknya ini channel Kaitmir luar biasa, senantiasa memberikan informasi istiqomah ya, mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Tetap untuk kalian, ini subscribe itu gratis ya? Gratis. Gratis, gak bayar. Share itu gak bayar ya? Gak bayar. Satu kali share, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah untuk kalian semua ya. Siap. Terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib.